baca pula tuh Sugana menang jodoh di YouTube. Nah, di record. Oh, masih record? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang part 2 ya, Jaya. Part 2, kita part 2. Tadi waktu sebelumnya saya sama teman juga cuma berdua, sekarang bertiga sama Iwan dan Ajay. Asik, ayah, kameca. Ayah nih. Sekarang bikin part 2-nya itu masih di daerah Gunung Putri Lembang. Di Bangker, bro. Bangker, kita mau menjelajahi Bangker lagi karena kemarin kita ngobrolin sejarahnya ya. Iya, Cuma memperkenalkan. Ya, Cuma memperkenalkan. Sekarang tapi saya di lokasi apa aja? Mampir dulu ya. Ini disebutnya Leuweung Kunti. Seriusan? Iya, kebetulan ini disebutnya Leuweung Kunti. Untuk areanya cukup luas, kebun pinus dari ujung sana ke ujung sana. Ajay nggak ngomong, bro, beneran. Ajay belum ngomong sebelumnya ini. Mantap ini, kan? Leuweung Kunti. Ini Oke, Jay, kembali lagi. Nah, bisa disebut Leuweung Kunti. Konon, kata warga-warga di sini banyak wanita-wanita berbaju putih lah gitu kan. Nu beureum aya tuh. Nu beureum kayak orang undangan. Iya, tapi itu sebelum Itu kan. Maksudnya katanya sih di sini tempatnya ya wanita-wanita kayak gitu. Tapi kan berhubung saya belum pernah lihat, saya juga nggak tahu. Cuman kenapa disebut belum mau? Iya. Ya kalau ada kesempatan boleh. Kalau ada kesempatan boleh kenalan sama saya. Enggak juga. Jadi gini, ini disebut Leuweung Kunti karena katanya memang banyak gitu kan. Iya. Banyak wanita-wanita gitu. Cuman ini masih kata warga. Saya gue nggak bisa ngaiyain atau nganggain gitu karena emang ini disebutnya Leuweung Kunti, ya udah mau gimana lagi gitu. Sementara gue kan belum sampai sekarang nggak pernah lihat yang kayak gitu. Soalnya tadi saya emang rencana mau ke Bangker ya, tapi sama Ajay, bro, kita mampir dulu ke Pinus. Ternyata ini daerahnya Leuweung Kunti. Mantap, bro. kan? Anjing, Iya. kasar. Ini bukan gunung. Gunung Putri itu bukan gunung sebetulnya aja. Oh. Ini bukit maksudnya. Maksudnya bukit? Masuknya bukit. Cuman kebetulan mungkin orang-orang sini nganggapnya gunung, ya jadinya Gunung Putri. Dan kenapa disebut Gunung Putri? Karena di sini ada batu yang berbentuk putri yang sedang tidur. Oh, mantap. Selain ada batu tumpang yang di legenda itu tempat sang kuryang, nendang perahu sampai jadi tangkuban perahu. Di sini juga ada batu yang berbentuk putri yang sedang tidur. Kalau di mana tuh lokasinya? Lokasinya ada di depan. Kalau misalkan kita jalurnya Lembang Subang lihat ke arah Gunung Putri, nanti ada batu yang besar. Kalau kita lihat dekat, itu kayak putri yang lagi tidur. Oke, itu kita tahan dulu. Part 3, bro. Part 3 bro. Oke. Kita sekarang langsung aja ke Bangker. Oke, kita ngobrolin tentang sejarahnya. Shoo, bye. Halo bro, sekarang saya sudah berlokasi di Bangker ya bro ya. Yang kemarin part 1 kalian bisa lihat juga seperti apa bangunannya. Mungkin yang udah nonton seperti itu, sama aja sebetulnya. Cuma di sini saya mau menceritakan ya Jay ya. Sedikit menceritakan inti dari sejarah di lokasi Bangker di sini. Oke. Gimana Jay? Kita mau kemana dulu Jay? Kita lihat dulu dari struktur bangunannya ya. Oh, struktur bangunan. Ya. Sebetulnya sini bro. Sebetulnya gampang kalau misalkan kita mau lihat ini bangunan Belanda atau Jepang gitu kan. Oh iya, benar. Untuk dari strukturnya, biasanya bangunan dari bangunan Eropa lah, umumnya Eropa itu di depan itu pasti ada gerbang dengan dua pintu biasanya. Iya. Ini bisa dilihat, ini bekas Excelnya, masih ada besinya juga. Ini nandain kalau di sini dulu ada besi gitu. Cuman nggak tahu besinya kemana. Mungkin kita bisa masuk lagi dan
ada tangga di kedua sisi. Ini ciri khas. Ciri khas? Ya, ciri khas Bangunan Eropa. bangunan Eropa. Strukturalnya kayak gini. Biasanya kalau tangga dua gini menghadap ke langsung ke arah gerbang, kalau nggak di samping gerbangnya. Di samping gerbang. Di samping gerbangnya. Bro bisa lihat ini lokasi tangga. Oke bro, sekarang kita ada di lokasi yaitu cerobong ya. Orang-orang bilang Ya, itu cerobong ini. atau tower, tower pengintai. Sebetulnya ini bukan cerobong sih. Fungsinya itu selain untuk ventilasi, ini dipakai juga untuk ngintai. Kebetulan ini kan bunker. Bunker yang dibuat Belanda buat lihat kondisi di Lembang sama Subang. Nah, ini sebetulnya tower, cuman nggak terlalu tinggi karena fungsinya ini cuman buat ngintai. Doang. Bisa dilihat di sini ada pijakan sebetulnya. Dulu di dalam ini ada tangga buat besi ya? Iya, tangga besi buat ke pijakan ini. Nah. Di pijakan ini bisa nodongin senjata ke arah sana, ke arah belakang gitu kan. Atau bisa Sekitarnya lah ya sekitarnya, karena ini untuk fullnya ini lumayan sih sebetulnya besi. Sebetulnya tingginya segini sih ya bro sebetulnya. Iya, lebih dari Iya. segini sebetulnya. Cuman saya juga nggak tahu kenapa tinggal segini. Besi-besinya Ya, hilang. besi-besinya hilang biasa. Kata orang warga sekitar di sini tuh karena besi-besinya diambil orang. Ya emang waktu tahun 2000-an saya pernah ke sini waktu kecil, bangunannya nggak kayak gini, masih agak terawat lah. Cuma kesini jadi makin sini makin besinya makin hilang. Makin orang tahu mungkin ya. Iya. Kita manfaatin aja besinya. Iya. Bisa dilihat ini strukturnya ke segala arah sih. Ke segala arah untuk untuk pengintainya ke segala arah. Cuman difokuskan untuk ke belakang karena bisa dilihat di sini juga itu ada bekasnya juga. Jadi ini 180 derajat untuk pengintainya. Dan bangunannya juga ya seperti ini bro. Beda zaman dulu tuh bangunannya strukturnya kayak gini. Nah, ini juga uniknya. Kalau bangsa-bangsa Eropa itu udah ngenal kayak sistem cor kan. Tapi untuk bangunan-bangunan Jepang yang ada di Indonesia, karena Jepang cuma 2,5 tahun di Indonesia, jadi kebanyakan dari mereka nggak ngebangun. Sebetulnya lebih ke mahat sih. Kalau saya bilang bisa kayak gitu. Soalnya contoh di Gua Pakar gitu kan, mereka bikin terowongan dengan pondasi ya seadanya, dengan batu yang dipahat aja. Beda dengan sebelahnya ada benteng Belanda. Ya, Gua Belanda kan, Gua Belanda itu lebih Condong ke ya ini. bangunannya lebih dienakin gitu kan. Ya kayak gitu-gitu lah. Kita lanjut bro ke bunker Kita berikutnya lanjut. ya. Oke bro, sekarang kita lagi ada di bunker terakhir ya. Orang-orang bilang itu ini adalah bunker yang keempat bro. Gue bilangnya terus benteng, padahal ini bunker gitu ya. Ya sebetulnya ini bunker, cuman ya karena warga sini nyebutnya benteng ya nggak apa-apa lah kita sebut benteng Kita aja. semua Ini posisinya ada di belakang dari yang 3 utama di depan. paling akhir ini ya, Iya. belakang banget. Kalau ya. misalkan dilihat dari struktur bangunannya ada perbedaan dari yang depan atau sama yang di belakang. Kalau di belakang ini kayak ada tanduk gitu. Jadi Mungkin diperususkan untuk ya ini lebih khusus sih. Ini lebih khusus, cuman saya juga kurang tahu khususnya untuk apa. Cuman ini lebih khusus. Kalau saya bilang sih ini kayak kantor.
Oke bro, sekarang saya berada di pos atau orang banyak itu ngomong ini adalah semacam pertahanan yang dimana orang-orang Indonesia yang dulunya pernah jadi apa ya Jay ya, semacam kayak dijajah gitu ya Jay, masukkan ke dalam sini. Tapi banyak orang juga bilang ini adalah pos buat jaga bro. Bisa dilihat bentuknya ini 2 meter ya Jay ya? Ya kurang lebih 2 meter. 2 meter. Panjangnya Panjang lebar 2 meter lah. Dengan tinggi cuma paling sekitar 1 meter. 1 meteran. Ini jero pisan. Itu ya benteng deui. Itu benteng bro. Itu ya benteng deui. Muncul orang tadi lah, jika tadi cerobong tadi. Cuman ya udah ketutupnya ada ini lah tadi. Jero guys. Jero guys. Ada lah. Mana? Yuk. Halo bro, sekarang kita lagi ada di atas ya Di bro, atas ya. di atas di Tugu Bela Negara. Bela Negara. Kita mau cerita sedikit intinya sejarah di sini bro. Kenapa sih bisa apa ya Jay ya disebutnya, bisa sampai ada. Tapi kita juga nggak asal ya bro. Ya nggak asal, kita juga ada sumbernya. Ada sumbernya gitu. jelas. Soalnya pernah Jay, orang bikin konten terus orang upload gitu kan, orang dari sumbernya juga. Tapi yang netizen itu anjir, yang komennya kemana. Tapi orang sempat kalau yang kayak gitu orang di Ya. kick aja. Jadi gini, bukan berarti kita ini paling tahu. Cuman kalau misalkan ada yang lebih tahu ya silakan komen aja. Oke. Nanti kita bisa rela. Atau bisa collab, ayo kita collab. Boleh Pak, ayo kita ngomongin tentang sejarah karena kita pemuda yang Cintai cinta sejarah. sejarah. Betul Mang Iwan? Jangan lupakan sejarah. Anjir. Jangan sesekali Anda melupakan sejarah. Asik. Oke, kita langsung aja ngobrolin sejarah di bunker ini. Dari awal gini aja ya. Kenapa? Mungkin dimulai dari pertanyaan kenapa bikin benteng atau bunker di atas gunung gitu. Atau di atas bukit atau di atas gunung ya. Jadi gini, tempat ini dulunya terbuka, nggak terlalu banyak pohon kayak gini. Jadi untuk pos pengintai di sini paling cocok buat ngintai daerah Lembang, gitu kan? Ini daerah paling atas. Daerah paling atas ya? Ya, Batu Ngere deh. ya, suasana alam. Suasana alam. Ini daerah paling atas dan jalur ke sini juga nggak terlalu mudah gitu. Jadi kalau misalkan ada penyerangan itu bisa terlihat dari sini gitu. Apalagi dari arah Bandung ke sini. Kenapa? Ya makanya kenapa dibikinnya di sini gitu tuh bunkernya. Kalau nggak salah, kalau kata warga ini dibangun sekitar tahun 1906. 06. Ya, kalau kata warga gitu kan. Kata warga ya. Ada beberapa warga ngomong gitu. Cuman dari beberapa sumber juga dijelaskan, beberapa file sejarah nyebutin kalau ini dibangun sekitar 1913 sampai 1914 gitu. Jadi usianya ini udah sekitar 100 tahun. 100 tahun. Ya. Atau 1 abad ya? Udah lebih dari 1 abad. Lebih malahan. Tahun 2014 2013 mungkin itu udah 1 abad ya. Tapi ada juga Jay sumber yang ngomongin sejarah ini ya. Ini tuh dibangun di tahun 18an. Ya. Tapi sumber itu cuma saya bacanya cuma sedikit Jay karena di sumber itu intinya doang. Ya. Dan Jadi, penjajah. Oke Jay, pas penyerangan Jepang ini di tahun berapa sih? Ente tahu nggak? Iya. Jadi ada beberapa momen sejarah tentang benteng ini. Salah satunya yaitu perang di Ciater.
Perang di Ciater. Daerah Ya. Subang lah ya masuknya. Ya, masuknya Subang. Jadi gini, beberapa peristiwa terkait dengan benteng atau bunker ini, salah satunya itu ada di Perang Ciater. Orang nyebutnya Perang Ciater. Itu tahun 1942. Pas invasi Jepang pertama ke Indonesia. Kalau di dunia dikenalnya dengan Perang Dunia II. Nah, beberapa petinggi dari atau jenderal dari Belanda yang ada di sini mengira kalau orang-orang Jepang akan muncul dari arah selatan, gitu. Mereka persiapin semua meriam ke arah selatan, sedangkan tentara Jepang udah tahu, gitu. Karena menyamar ya? Iya, udah tahu denah dari benteng ini. Bahkan beberapa dari mereka ada yang menyamar sebagai orang petani. Mereka muncul dari arah Subang itu ya? Iya, dari arah Subang justru. Bukan dari arah Bandung itu? Enggak, bukan ya? justru dari arah Subang. Mereka dari arah utara. Dari arah utara ke arah selatan. Makanya dengan senjata seadanya, karena meriam juga. Nah, mereka persiapin meriam itu ke arah selatan, gitu kan? Karena memang mukanya dari ke arah selatan, gitu kan? Untuk bunker ini mukanya ke arah selatan. Ternyata mereka muncul dari arah belakang. Makanya dengan persiapan seadanya mereka melawan, tapi ya mungkin karena persiapannya nggak terlalu bagus, ya akhirnya terjadi pembantaian. Musnah semua ya Jaya di sini ya, termasuk orang Indonesia juga. Saya kurang tahu kalau musnah semua atau enggak. Cuman yang jelas di sini terjadi pembantaian yang cukup. Soalnya gini, kultur dari orang Jepang itu biasanya nggak nyisain, gitu. Mau itu wanita, mau itu pribumi, anak-anak atau bukan, kalau dia lihat musuh ya udah Habis. Iya, karena mungkin budayanya ya kan, kalau budaya Jepang daripada kalah mending bunuh diri, yang disebut harakiri. Mungkin mereka beranggapan bahwa orang lain juga kayak gitu, daripada disisain. Mungkin ya, saya juga kurang tahu, yang jelas kayak gitu. Oke bro, jadi di tahun 1942 itu ada penyerangan dari Jepang bro ke daerah bunker Belanda ini ya bro ya. Ini tuh biasanya orang bilang benteng Belanda, cuma bentengnya ini tuh sebelah sana Jay. Kita explore sekarang sampai di sini aja ya untuk part 2-nya, karena part 1-nya ada di bawah, kalian bisa cari, dan nanti part 3-nya kita mau menjelajah benteng baru. Oke, siap. Dan jangan lupa apa Jay? Kalau misalkan ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Oke. Dan Pak, like, comment, and subscribe. Oke, dan jangan lupa kalau kalian suka channel ini tentang sejarah ataupun budaya ataupun mitos, jangan lupa subscribe, share seluas-luasnya, karena share itu gratis bro. Jangan lupa loncengnya biar nggak ketinggalan konten-konten berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Halo bro, jangan lupa subscribe, Pak Revit. Bye. Oke.